Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk kami presentasi pada mata kuliah teori-teori kepribadian dengan materi teori Albert Bandura, dosen pengampu Bapak Mubarok MA. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Arinda Febiola, dan rekan saya, Rabiatul Adawiyah. Baik, kita akan memasuki materi pembahasan, yaitu pertama kita akan membahas tentang biografi Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, sebuah kota kecil di barat daya Alberta, Kanada, sekitar 50 mil sebelah timur Edmonton. Pada tahun 1952, Albert Bandura menikah dengan Virginia Farnes, yang bekerja menjadi staf pengajar di Universitas Perawat. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi di Stanford dan berkarya di sana sampai dia pensiun. Di bidang psikologi, Bandura sudah membangun reputasi yang demikian tinggi sehingga pada tahun 1974 dia dipercaya untuk menjadi Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau yang disingkat APA. Beliau meninggal pada usia 95 tahun di kediamannya di Stanford, California, US akibat gagal jantung. Materi yang kedua atau pembahasan kedua yaitu tentang struktur kepribadian perspektif Albert Bandura. Yang pertama tentang sistem self atau self system. Bandura meyakini pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuasaan prediksi. Sistem self yang dimaksud yaitu struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi, persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Fungsi psikologi dalam diri individu disebut oleh Bandura sebagai kondisi triadic reciprocal causation. Yang kedua, regulasi diri. Istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai evaluasi dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Titik tekan yang dijelaskan oleh Bandura ialah bahwa manusia memiliki kemampuan untuk meramal yang dipahami sebagai kemampuan memprediksi atas suatu hal sehingga individu mampu mengantisipasi hasil dan membuat rencana sesuai dengan harapannya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi regulasi diri seseorang, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh observasi diri, proses penilaian atau mengadili tingkah laku, dan reaksi diri afektif atau self-response. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu evaluasi tingkah laku dan penguatan atau reinforcement. Yang ketiga yaitu efikasi diri atau self-efficacy. Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang krusial. Efikasi diri sering dikaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan perkiraan bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. Efikasi diri dapat bersumber dari 4 hal, yaitu A. Pengalaman performasi merupakan prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. B. Pengalaman vicarious merupakan pengalaman yang diperoleh melalui social modeling. Yang C. Persuasi sosial. Dan D. Keadaan emosi. Yang keempat, efikasi kolektif.
Pendapat Bandura mengenai individu adalah orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya tidak hanya dengan efikasi diri individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif. Efikasi kolektif merupakan keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Selanjutnya yaitu materi pembahasan kita tentang prinsip-prinsip teori social learning Albert Bandura. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Manusia dapat dipahami melalui interaksi timbal balik antara perilaku, kognitif, dan lingkungan. Hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagaimana gambar di samping. Kemudian, pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengatur atau mengarahkan diri sehingga ia dapat pula mengontrol lingkungan. Di samping manusia juga dibentuk oleh lingkungannya. Dengan demikian, perilaku dipelajari individu melalui interaksi dengan lingkungan dan perkembangan kepribadiannya tergantung pada interaksi tersebut. Kedua, modifikasi perilaku. Dalam berinteraksi, individu melakukan pengamatan terhadap individu lain. Belajar dengan pengamatan dinamakan modeling. Dalam modeling, terjadi proses peniruan terhadap model. Belajar dengan pengamatan atau observational learning meliputi 4 proses, sebagaimana gambar di samping. Dalam observational learning, reinforcement merefleksikan orientasi kognitif. Reinforcement eksternal berfungsi sebagai informasi dan sebagai pendorong atau insentif bagi individu untuk menunjukkan suatu perilaku. Individu juga mempelajari reinforcement yang diperoleh model dan diamati, dan ia dapat mereinforce dirinya sendiri. D. Penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah. Albert Bandura menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Orang belajar melalui pengamatan atau observasi terhadap perilaku orang lain, terutama orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lainnya. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Menurut Albert Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Dalam penelitiannya, ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan, belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Dan model yang diamatinya juga tidak mendapat reinforcement dari tingkah lakunya. Belajar melalui observasi atau pengamatan jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat pertama, intensionalitas, yaitu perencana yang bukan sekadar hanya ingin memprediksi masa depan, tetapi membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana mereka. Kedua, memprediksi, yaitu kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku mana yang untuk menghindari kegagalan. Ketiga, reaksi diri, yaitu tidak hanya sekadar berencana dan merenungkan perilaku ke masa depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Keempat, refleksi diri, yaitu kemampuan manusia merefleksi diri, membentuk kepercayaan diri manusia sanggup melakukan setidak-tidaknya yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Albert Bandura dalam proses belajar mengajar adalah 1. Mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. 2. Menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya.
3. Menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. 4. Menggunakan musik. 5. Menciptakan suasana riang. 6. Teknik penyajian materi bervariasi, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Kelebihan dan kekurangan teori Albert Bandura. Pertama, teori pembelajaran sosial Albert Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dan mendalami sesuai yang ditiru. Self-efficiency tidak berkenaan dengan keterampilan yang dimiliki seseorang, melainkan lebih berkenaan dengan judgementalitas, apa yang dapat dilakukan dengan keterampilan yang mereka miliki. Keyakinan self-efficiency mempengaruhi bagaimana orang merasa, berpikir, dan bertindak. Orang dengan self-efficiency rendah cenderung mempercayai sesuatu lebih tabah dalam menghadapi tekanan, depresi, dan kurang percaya diri. Sedangkan self-efficiency yang tinggi membantu menciptakan perasaan tenang dalam menghadapi tugas yang sulit. Perasaan self-efficiency yang lebih tinggi akan berdampak pada usaha, kegigihan, dan ketahanan yang lebih besar. Self-efficiency rendah berfungsi sebagai penghalang yang mendorong untuk menghindari suatu tujuan. Teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima masyarakat. Kedua, teori belajar Albert Bandura lebih lengkap dibanding teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon, dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial, dan kognitif. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bisa dipahami dan membawa manfaat bagi kita semua. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.